Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Zabran Lutfi Islami dari kelas 7A SMP Negeri 3 dan Cekek, Sudaya 5. Kali ini saya akan menuntaskan tantangan eksam pedas bulan April 2024, yaitu mendongeng. Saya membaca buku yang berjudul Legenda dari Surakarta dan Sekitarnya. Lalu saya mengambil salah satu cerita di dalam buku tersebut yang berjudul Wana Ketu. Total halaman bukunya 58. Penerbitnya CV Mitra Media Pustaka dengan pengarang Daniel Agus Marianto. Pada suatu hari di zaman kerajaan Demak, seorang utusan penguasa Demak bernama Raden Panji datang untuk menemui Ki Kesdik Wacana. Ki Kesdik Wacana merupakan seorang pertapa sakti yang tinggal dan bertapa di salah satu gunung yang merupakan salah satu gunung jajaran Pegunungan Seribu. Tujuan Raden Panji menemui Ki Kesdik Wacana adalah untuk meminta bibit rusa yang unggul dan baik untuk dijadikan peliharaan di istana. Ki Kesdik pun mengabulkan permintaan Raden Panji. Dengan kesaktiannya, Ki Kesdik memasukkan bibit rusa tersebut ke dalam sebuah bumbung bambu dan disumbatkan. Kemudian diberikan kepada Raden Panji dengan pesan yang sungguh-sungguh. Raden Panji, ini hamba hanturkan bibit rusa yang dikehendak oleh Sang Prabu. Namun pesan hamba kepada Raden, jangan sesekali membuka bumbung bambu ini sebelum sampai di hadapan Prabu di Demak. Baiklah Bapak Pendeta, terima kasih banyak. Saya akan mengikuti dan mengingat apa yang telah dikatakan oleh Bapak Pendeta. Kemudian Raden Panji memulai perjalanannya kembali ke istana dengan penuh pertanyaan dan kebingungan. Dalam perjalanannya kembali ke istana, tatapan Raden Panji tidak pernah lepas dari sumbat bumbung bambu tersebut karena dirasa tidak mungkin sebuah bibit rusa yang sangat besar dimasukkan ke dalam sebuah bumbung bambu yang sangat kecil. Akhirnya timbullah pikiran untuk membuka sumbat bumbung bambu tersebut. Namun ketika sumbat bumbung bambu tersebut dibuka, Raden Panji terkejut karena terdapat 16 ekor rusa keluar dari sumbat bumbung bambu tersebut. Dan semakin lama dari kecil, semakin lama semakin besar. Raden Panji yang sadar dari terkejutannya mulai mengejar satu persatu rusa tersebut. Meskipun tidak terkejar, Raden Panji hanya bisa tertunduk diam dan menyesali apa yang telah dia perbuat. Beruntungnya Ki Kesdik yang sakti dapat mengetahui segala peristiwa yang terjadi dengan Raden Panji. Akhirnya Ki Kesdik langsung sesegera mungkin mencari keberadaan Raden Panji di mana. Tidak lama setelah itu, Ki Kesdik langsung menemukan tempat Raden Panji berada. Raden Panji yang melihat kehadiran pertapa sakti langsung ketakutan. Mohon ampun Bapak Pendeta, saya telah berbuat lancang dan membuka sumbat bambu tersebut. Alhasil 16 ekor rusa kabur dari tempatnya. Sekarang saya pasrah menerima hukuman dari Bapak Pendeta. Kemudian Ki Kesdik menjawab, ketahuilah bahwa kamu sebenarnya adalah utusan raja. Namun kamu tidak bisa menanggung tanggung jawab yang besar, Raden Panji. Tiba-tiba dunia menjadi gelap gulita dengan petir menyambar di mana-mana. Kemudian tiba-tiba lagi sosok kemanusiaan Raden Panji menghilang dan berubah menjadi seekor rusa jantan. Rusa jantan tersebut hanya bisa menangis di hadapan Sang Pendeta. Mohon ampun Bapak Pendeta, hukuman ini terlampau berat bagi saya. Jika Bapak sudi, tolonglah untuk menghapus
hukuman ini. Namun penyesalan tinggallah penyesalan. Raden Panji, sampai sekarang ada rumor yang mengatakan di Wanakerta Surakarta bahwa Raden Panji, sosok Raden Panji yang rusak itu masih ada. Sekian dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Estira, wow, keren, is the best, luar biasa, aku bangga.